Pembahasan kita yang selanjutnya dari subbab bab 6 tentang magnetisasi adalah efek dari medan magnet pada orbit atom. Baik, elektron ya tidak hanya berotasi, tetapi juga mereka berevolusi di sekitar nukleus ya, seperti yang kita ketahui. Untuk mengambil contoh sederhana, kita akan asumsikan orbit adalah lingkaran jari-jari ya, R seperti pada gambar. Ya, ini adalah orbitnya. Ya, ini orbitnya berjari-jari R seperti pada gambar. Ya, ini adalah arah revolusi dari elektron. Ya, terhadap nukleus. Kemudian meskipun ya secara teknis gerakan orbital ini bukan merupakan tidak memiliki arus yang stabil ya, karena periodenya ya yaitu T sama dengan 2πr per V ya. Ya, adalah sangat singkat ya, sehingga ya ini membuat dia tidak stabil. Namun jika seolah kita berkedip cepat ya, maka ini akan terlihat seperti arus yang stabil ya. Akan terlihat seperti arus yang steady ya. Yaitu sebesar ya I sama dengan min E per T, maka kita substitusikan T-nya sehingga I menjadi EV per 2πr ya. Nah, tanda minus ini ya menunjukkan bahwa muatannya adalah elektron ya. Karena ya momen dipol orbital adalah I πr kuadrat ya. Momen dipol orbital adalah I πr kuadrat. Maka M ya sama dengan min setengah EV R Z topi ya. Dari mana? Baik, akan saya turunkan dari sini ya. Kita dapatkan bahwa ya I sama dengan min EV per 2πr. Jika kita kalikan dengan R per R, maka ini menjadi I sama dengan min EVR ya. Sorry, ini V-nya ya, EVR per 2πr kuadrat. Sehingga kalau kita kali silang ya I πr kuadrat sama dengan min ya setengah EVR, dan ini adalah M ya, bentuk dari momen dipol orbital seperti persamaan yang sudah ditampilkan, yaitu persamaan 6.4. Nah, baik, seperti dipol magnetik lainnya ya, torsi yang dihasilkan oleh momen dipol ini ya juga
mengikuti M cross B, ya. Jika kita mendekatkannya kepada medan magnet B. Ya. Namun, ya, akan jauh lebih sulit untuk memiringkan seluruh orbit daripada memutarnya, ya. Sehingga kontribusi orbital terhadap paramagnetisme itu kecil, ya. Jadi saya ulangi, ya, kontribusi orbital, ya, terhadap paramagnetisme atau sifat paramagnetisme bahan itu kecil. Namun ada efek yang lebih signifikan pada gerakan orbital, yaitu, ya, ada efek yang sangat signifikan, yaitu apa? Dia akan, ya, mempercepat, ya, dia akan mempercepat atau memperlambat elektron tergantung pada orientasi B, ya, tergantung pada orientasi B, arah B-nya kemana, ya. Nah, jika kita menghubungkannya dengan gaya sentripetal, ya, gaya sentripetal di mana kita samakan dengan gaya listriknya, ya, maka akan seperti persamaan ini, ya, K E kuadrat per R kuadrat sama dengan massa elektron V kuadrat per R, ya. Nah, sekarang kita lihat. Baik, jika terdapat medan magnet B, ya, maka akan terdapat gaya tambahan, ya, sebesar min E, ya, V cross B, ya, min E V cross B, ya, V-nya di sini, ya, V cross B, ini B-nya, ya. Jika kita lihat gambarnya ini, ya, maka, ya, persamaannya menjadi 1/4π0 E kuadrat per R kuadrat, ya, plus E V B, ya, plus E V B, ya. Di sini lagi-lagi min E di sini menunjukkan bahwa ini adalah muatan elektron, ya. Ya, ini kita ambil netral saja, plus E, ya, V B, ya. V bar. Apa itu V bar? Ya. Jadi V bar ini adalah yang kita sebut sebagai kecepatan baru setelah, ya, dia mendapatkan pengaruh dari momen orbital, ya. Dan V bar ini, ya, ini lebih besar dari V awal, ya. Lebih besar dari V awal. Nah, asumsikan, ya, bahwa perubahan kecepatan yang baru dengan kecepatan yang lama ini sangat kecil, ya, kita asumsikan sangat kecil, maka, ya, delta V akan sama dengan V bar, ya, atau delta V sama dengan ERB per 2ME, ya. Saat medan magnet B dihidupkan atau kita dekatkan dengan medan magnet B, maka kecepatan elektron akan meningkat, ya, dan ketika terjadi perubahan dalam kecepatan orbital itu juga berarti terjadi perubahan dalam momen dipolnya, ya. Baik, akan saya jelaskan di sini, ya.
delta V sama dengan ERB per 2ME, ya. Ini perubahan dari kecepatannya setelah didapatkan momen dipol yang baru, ya. Nah, dari mana ini? Ya, dari persamaan ini, ya. E V bar B sama dengan massa elektron per R, ya. Ini V bar plus V, ya. V bar min V. E V, ya. V bar B per ME sama dengan ME per R. Ini kita anggap kecepatan barunya menjadi 2 V bar, ya. Dan ini adalah delta V, ya. Sehingga ya persamaannya menjadi, ini kita coret, ya. Delta V, ya, sama dengan E B R per 2 ME, ya, ini. Nah, karena terjadi perubahan dalam momen dipolnya, maka persamaan yang tadinya M sama dengan min setengah E V R, ya, arah Z, ya, karena terjadi perubahan momen dipol, maka juga di sini ditulis kembali menjadi, ya, delta M sama dengan min setengah E. Nah, di sini menjadi delta V R Z. Jadi kita substitusikan saja, ya, sehingga delta M-nya menjadi min setengah E. Oke. E, ya, delta V-nya ini R B, ya, per 2 ME dikali dengan R, ya. Sehingga min, ya, setengahnya kita kalikan ke dalam, ini menjadi E kuadrat R kuadrat, ya, per 4 ME dikali dengan B. Ini adalah perubahan momen dipolnya. Ya, catat bahwa perubahan dari momen dipol ini selalu, ya, atau pada kasus ini berlawanan, ya, dengan arah B, ya. Sebuah elektron, ya, yang berputar ke arah lain akan memiliki momen dipol yang menunjuk, ya, ke atas, tetapi orbit seperti itu akan diperlambat oleh medan, ya, sehingga perubahannya masih berlawanan dengan B. Biasanya orbit elektron itu orientasinya acak, ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, dan dipol orbital momen akan hilang. Tetapi, ya, jika terdapat medan magnet di sana, masing-masing atom akan mengambil momen dipol yang kecil, ya. Dan kenaikan ini semua juga akan berlawanan dengan medan, ya. Lagi-lagi kata kuncinya adalah perubahan momen, ya, atau perubahan momen dipol itu selalu berlawanan dengan medan magnet, ya. Dan ini adalah mekanisme yang menjadi sebab sebuah bahan, ya, itu disebut dengan diamagnetisme, ya. Dan ini adalah fenomena yang umum, ya, yang mempengaruhi semua atom. Namun, biasanya fenomena ini lebih lemah daripada para magnetisme yang tadi sudah kita bahas, ya.
Baik, demikian.